Jantung itu istilahnya ada versi ahli kedokteran, ada versi ahli rohani. Ya, dimaksud ahli rohani bukan jantung yang tempat memompahkan darah, tapi fungsi jantung, kolbu dan jantung itu pada alamnya sama. Di alam jasad ini, pusat badan kita ya jantung. Ada aliran yang menyebutkan pusat badan kita di otak, tapi penemuan-penemuan ini kan terus ada jurnal mengatakan otak, ternyata ada yang nggak terdapat di otak, tapi satu sistem di dalam yang dia nyambung ke bagian dada, dan itu sudah banyak yang nulis. Ya, mereka ini kan menghindari bahasa agama, tapi mereka menemukan ada yang disebut kesadaran. Ya, kesadaran itu antara yang di sini berkait dengan yang di dada. Ya. Nah, kita nggak mau terjebak dengan perdebatan antara kedokteran dengan ahli agama, karena nggak apple to apple. Berdebat itu mesti sama. Kalau beda, kita sebut berbagi. Ya, mestinya dokter berbagi dengan ahli agama berbagi kepada dokter. Gitu. Faqad bayyana bihadzal hadits anna al-asla huwa al-qalb wa huwa al-amirul muta' fi sa'iril jasad wal baqiyah. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa intinya manusia adalah kolbunya. Nah, jadi intinya teman-teman ini semua kolbunya. Nah, kolbu itu secara bahasa Arab qaf lam ba, qalaba, yaqlubu qalban. Apa artinya? Bolak-balik. Itu arti daripada kolbun. Jadi kolbu disebut kolbu litaqallubihi wa taghayyurihi, karena dia selalu berubah. Sempat senang seseorang lalu nggak senang, sempat kesal lalu malah sekarang senang, gitu nggak? Ya, sempat agak muak, lama-lama kok malah jadi rindu gitu, benci tapi kok rindu. Nah, itulah kolbu. Kolbu ini unik. Dia punya karakter sesuatu, dan hebatnya si kolbu, dia bisa menjamak, mengkombin dua hal yang berbeda. Ini dahsyatnya kolbu. Jadi di kolbu itu ada sayang, ada benci, dia bisa combine rasa. Tapi tujuan kolbu nggak bisa diubah. Tujuan dia cuma satu. Dia cuma untuk Allah. Nah, apabila orang terjebak di rasa, lalu melupakan Allah sumber rasa, nah disitulah yang disebut ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu tersesat dan sesatnya nyata. Nah, wa nahnu nubayyin ma'na al-qalb wal-ruh wal-nafs wal-aql. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali teman-teman, Imam Ghazali baru sampai di masanya tugas dia menjelaskan sampai di sini. Qalbu, ruh, nafs, akal. Jadi tugas dia sampai di situ. Di kita nanti ada tugas lain, kita mengembangkan qalbu apa gitu. Qalbu di masa Imam Ibn Athaillah sudah ada pembagian, ada qalbun marid, ada qalbun sahih, ada qalbun salim. Ini bisa berkembang, bisa. Qalbu sakit, qalbu sehat, qalbu yang salim, yang berserah kepada Allah. Ternyata itu masih ada lagi datanya di atasnya, qalbun karim. Qalbun karim itu qalbunya Nabi Muhammad SAW. Qalbun salim, qalbunya para nabi dan para wali. Tapi lebih tinggi para nabi. Tapi qalbun karim itu hanya qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti nur beliau.
Insya Allah. Qalbun apa? Qalbun karim. Lalu beliau menjelaskan apa itu qalbu, ruh, nafs, akal. Ya, seakan ada kemiripan tapi beda sebenarnya. Walafzul awal lafzul qalb wa huwa yutlaqu ala ma'nain. Qalbu itu ada dua makna. Ya, al-lahmu as-sanubari. Ya. Ada yang berarti jantung. Ya. Bahasa Arabnya al-lahm as-sanubari, daging yang berbentuk buah sonubar. Buah sonubar itu bentuknya persis kayak jantung. Itu nama pohon berbuah, namanya sonubar. Apa arti sonubar? Nama gitu terjemahin. Coba terjemahin, apa arti buah buah rambutan? Bisa nggak diterjemahin? Kalau deskripsi bisa. Jadi katanya gak usah dimaknain, memang namanya begitu sudah. Ya. Jadi sonobar itu buah persis bentuknya kayak jantung. Coba bayangin jantung. Udah kebayang? Nanti bentuk ganti dengan bentuk buah. Itu yang disebut dengan qalbu sonubari. Jadi ada qalbu nur, hati nurani, ada hati sanubari. Hati sanubari itu hati jantung, qalbu. Jadi kalau disebut kata dokter, sakit jantung, gejala jantung, gitu ya. Abu Yasin Muhammad Al-Maliki ketika meninggal, dokternya cuma bilang gagal jantung. Ya iyalah, semua orang meninggal gagal jantung. Masalah sukses jantung. Al-syakal al-muwadda' fil janib al-aysar min as-sadr. Nah, coba perhatikan. Jantung itu, kata Imam Ghazali ini ternyata dia ngerti ilmu biologi dan belajar kedokteran dengan baik. Adalah syakal, satu benda yang muwadda', yang terletak fil janib al-aysar, di dada bagian kiri minas sadar, ya. Fi batini, di dalamnya sedikit tajwif, ya, terlindungi oleh rusuk ini, yaskunuhu damun aswad, yang mana di dalamnya masuk, ya, darah hitam, masuk darah kotor. Dulu itu darah kotor disebut darah hitam. Benar nggak Bu Dokter? Ya benar ya. Ntar tolong dibenerin, ini kan versi lama kali, dalam kedokteran ada perkembangan baru. Jadi dimasuk ke apa namanya, ada bilik gitu ya, ada apa namanya sebelum masuk ke bilik itu serambi masuk bilik. Imam Ghazali cerita itu di kitab yang satu lagi, ya. Jadi kalau disebut ruh dalam ilmu kedokteran lama, itu kaitannya dengan darah, nyawa gitu. Spirit itu orang dulu memaknai kaitannya dengan apa? Darah. Karena darah itulah yang dipompa di dalam jantung. Jadi lebih utama darah atau jantung? Gimana dong? Jadi yang produksi darah itu apa dong? Sumsum tulang belakang. Tapi kemudian yang mengolah, yang menggerakkan jantung, yang hantarin kemana-mana. Makanya kalau orang-orang Padang tuh rata-rata kan suka tensi tuh, ya. Ini kebanyakan makan ini gulai sama rendang yang sudah dihangatin kedua kali, ketiga kali. Jadi kolesterolnya tinggi, jadi tensinya tinggi. Kenapa? Kalau nggak tinggi, nanti darahnya nggak bisa nembus sampai ke ujung. Alasannya gitu. Ya, darahnya kental. Jadi dia mesti mendorong, gitu, ngeles. Tapi itu beneran loh ya. Makanya kadang-kadang obat penurun tensi itu nggak semuanya efektif.
baik, hati-hati. Ya, ini pengalaman kita dengan teman-teman kita. Harus berdasarkan fatwa dokter. Jangan sembarangan minum obat. Ya, mesti ke ahlinya. Jangan datang ke dukun atau ustadz. Datang mesti ke dokter. Ala hadha syakal aidan mawjud lil bahaim wal mauta. Ini kata beliau nih. Sayang, kata beliau, jantung begini juga ada pada hewan dan orang yang mati. Berarti bukan itu sirnya manusia. Karena juga ada pada si guguk, ada pada kucing, ada pada ayam. Pada senang kan makan jantung ampela. Enak bener tuh. Dan itu modusnya orang tua-tua dulu ngomong gini, anak kecil gak boleh makan, tua-tua aja. Nanti jadi nakal katanya. Padahal sulit dicerna. Atau yang kedua, emang enak. Saya masih ingat waktu kecil orang tua ngomong gitu. Tapi kalau Imam Ghazali ngomongnya apa? Hendaklah kalau makan daging dikunyah dengan halus. Jangan sampai ngunyah daging yang belum halus. Karena itu mencederai, membuat berat. Ini kata beliau, dia adabul akal, adab makan. Ya. Wal ma'na tsani, ada makna kedua dari qalbu. Ini yang jadi core kita, fokus kita. Huwa latifatun rabbaniyah. Itu adalah titik halus atau dimensi halus yang bersifat Rabbani. Rabbani itu bukan Robbi. Rabbani, kalau Rabb Allah, Rabbani itu sifat mengatur atau sifat teratur. Nah, bisa begitu. Mengatur atau teratur. Bisa juga diartikan titik alam rububiyah. Itu Rabbani. Titik alam rububiyah. Artinya itulah alam yang akan memediasi manusia di alam nyata ini dengan Allah yang maha batin. Itu. Ruhaniyah sifatnya adalah tidak fisik tapi rohani. Rohani ini lawan daripada jasmani, jismani. Ya. Tuh kucing tuh ada jantung itu. Ya. Tapi dia nggak punya latifah rabbaniyah ruhiyah. Latifah rabbaniyah inilah yang dikembangkan dalam thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, dan thariqah-thariqah yang lain, Samaniyah. Maka muncul istilah latifah qalbu, latifah ruh, latifah sir. Nah, itu pengembangan dari teks Ghazali ini. Ya. Ruhaniyah laha bihadzal lahab ittisalun ma. Ya. Dimensi halus ini dia terhubung dengan jantung. Jadi kalau kita kan udah gampang bahasa Indonesianya. Kolbu terhubung dengan jantung. Coba kalau lagi gelisah jantungnya gimana? Ya, lagi kesel, emosi sama. Lagi jatuh cinta sama. Lagi rindu sama. Lagi lapar lemas dia. Ya. Wa hadhil latifah hiya al-alimatu billah. Perhatikan. Yang kenal Allah itu siapa? Dialah yang kenal Allah, bukan jantung, bukan otak, sumsum otak, bukan. Yang kenal Allah siapa? Si kolbu itu yang kenal Allah. Ya. Al-mudrikah, dia yang memperoleh pengetahuan lima laisa yudrikuhul khayal wal ham,
Yang mana pikiran dan khayal tidak mampu menembusnya, tapi dia mampu menembusnya. Itu. Kenapa dibedakan pikiran dan khayal? Coba, 1+1+1 berapa? 1+1+1 gampang benar. Coba, ada barangnya nggak? Nggak ada. Mainnya di mana? Coba baca nama Allah. Allah. Ada rasanya nggak? Yang merasakan itulah dia. Beda tuh dengan angka tadi. Beda dimensinya. Coba sebut Jokowi, Rocky Gerung. Kebayang nggak orangnya? Coba baca Allah. Nggak bisa bayangin. Pikiran kita nggak bisa bayangin, nggak tembus. Tapi kalbu mampu merasakan. Nah, lagi coba Jokowi, Prabowo, Ganjar, Anies senyum. Anies senyum kan? Coba lagi. Ya, iseng aja. Ya. Wahuwa haqiqatul insan. Inilah hakikat manusia. Capek-capek ngaji hakikat manusia, ini hakikat manusia. Kan banyak tuh orang ngaji hakikat manusia ribet bener, belajar hakikat manusia. Loh ini dia hakikat manusia. Jadi, ma haqiqatul insan? Apa hakikat manusia? Qalbuhu. Qalbu dia. Dalam kitab Martabat 7 itu ada penjelasan ringan. Hakikatul insan itu ada pada tajalli wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Wahdah dan wahdaniyah. Ya. Maksudnya apa? Yang ngerti tentang keesaan Allah itu siapa? Si qalbu ini, gitu maksudnya. Jadi ilmu itu bisa dikombin. Bisa dikombin. Wahwal mukhatab, dialah yang diajak bicara di dalam Al-Quran, yang disapa di Quran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Iman itu ditaruhnya di mana? Qalbu. Berarti Allah bicara kepada qalbu. Ya. Dan betapa banyak di Quran kata qalbu muncul melebihi kata sholat, kata zikir, kata haji, umrah. Ya. Sayang kok banyak yang melalaikannya ya. Zikir dengan qalbu sepertinya sama-sama banyak, bahkan lebih banyak zikir kali ya. Karena zikir tanpa qalbu nggak mungkin. Ya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Kan nyambung tuh surat Qaf ya. Sesungguhnya surat Qaf ayat 37. Sesungguhnya hal itu adalah peringatan atau zikir, pengingat, penzikir, zikra liman kana lahu qalbun, bagi yang punya qalbu yang sadar. Ya, itu sebabnya orang yang gak punya kesadaran, walaupun dia manusia, disebut Quran kal an'am, seperti binatang ternak. Ya, karena qalbu begitu juga ada di binatang ternak. Jadi Quran itu agak kasar, tegas dalam bab hakikat insan. Jadi dalam bab hakikatul insan di situ ada ketegasan. Ya. Walau kana al-murad bil qalbi huwa lahmus sanubari asy-syakl fadzalika mawjud li kulli ahad. Seandainya yang disebut qalbu itu adalah daging yang mempa darah itu, wah itu juga ada di hewan, juga ada pada orang mati. Wa idza arafta hadza, kalau kamu sudah faham ini,
Nah, ini Imam Ghazali ini pelan-pelan kalau ngajar. Dari ayatnya, dari hadisnya, ya. Fa'lam, maka ketahuilah anna ta'alluqa hadhihi al-latifa bihadha al-hamsanubari huwa ta'alluq ghamid la yudrak bil bayan. Lalu kalau ada orang nanya, saya jadi ingat guru saya Abu Hasan Basri kalau bahas ini. Kata beliau, kalau kamu sudah faham bab ini, terus kira-kira apa hubungan antara kolbu dengan jantung? Kami diam semua. Habis itu beliau baca lagi, la yudrak bil bayan. Kita udah capek-capek mikirin, la yudrak bil bayan. Apa arti la yudrak bil bayan? Emang gak bisa dijelaskan. Gak bisa tapi oleh Ghazali diobrak-abrik sama beliau. Dibuka kitab ini, dibuka bagian ini. Apalagi oleh Imam Al-Jili, oleh Imam Ibn Arabi, itu yang diurai-urai sama beliau. La yudrak bil bayan, karena dia hanya yudrak bil dzauq. Dia dapat dirasakan dengan zauq, dengan sir rasa yang Allah beri. Nah, coba nih dikasih hadiah oleh orang terkasih, hadiahnya biasa, tapi karena yang ngasih kekasih itu benda kayak ada sesuatu dengan diri kita dan dia, benar nggak? Yang paling ini hadiah itu kan perempuan. Kalau kita cowok-cowok nih sulit Bu ya. Nggak tahu Bu ya asli gimana. Kalau saya sama hadiah itu emang agak gampang lupa. Ya. Tapi perempuan, hadiah dari awal belum nikah sampai sekarang dijaga. Allah besar. Ya, itulah penyempurna kita Bu ya. Emang kita suka lupa, dia hatta tarikh lahir aja kita lupa. Masya Allah. Anak kita lahir kita lupa. Bener gak? Kecuali Bu Yaswi ya. Bu Yaswi kan jiwa rokiknya tuh ada. Bal yatawaqqaf 'ala al-musyahadah bil 'ayan. Nah, ini ilmu ini mesti musyahadah. Musyahadah itu realnya zauq, itu musyahadah. Mesti penyaksian rohani. Walladhi yumkin an yudhkar fihi annahu kal malik wa hadha al-lahm kad-dar wa mamlakah. Karena sulit dijelaskan, Imam Ghazali cari cara supaya bisa menjelaskannya. Ini cerdasnya Imam Ghazali. Wajar kalau gelarnya Hujjatul Islam. Apa kata beliau? Ini gak bisa dijelasin, tapi dijelasin juga. Apa kata dia? Kira-kira nih, pakai analog. Kolbu itu raja, jantung itu istananya. Gitu. Tubuh itu kerajaannya. Ya. Nyambung ya? Nyambung. Kalau raja ada pasukan nggak? Pasukannya raja kolbu adalah kemarahan dan syahwat. Syahwat itu untuk logistik, untuk makan supaya badannya sehat. Kalau marah untuk menjaga keamanan. Tapi beberapa orang si syahwatnya mengkudeta rajanya. Ya, maka si raja di tubuhnya adalah syahwat dia. Atau yang kedua, raja dia dikudeta oleh si marah. Maka orang ini bawaannya marah terus. Ya. Kalau dia ustadz, dianggap marah itu lillah. Marah ini karena Allah. Mana mau Allah disebut marah-marah begitu untuk dia. Ya. Enggak mau terima lah Allah ya. إذ لو كان تعلق به تعلق الأعراض لما صح يقال إنه يهول بين المرء وقلبه.
Di kalangan kelompok tertentu di Mu'tazilah, tapi nggak semua kelompok Mu'tazilah, mengatakan kolbu itu bukan substansi manusia, tapi pelengkap. Pelengkap itu bahasa kerennya dulu, alat. Bahasa substansi zat itu disebut dengan jauhar. Jauhar itu substansi manusia, lalu pelengkapnya disebut arat. Nah, oleh kelompok tertentu, kolbu itu disebut pelengkap. Tapi dalam ajaran Ahlus Sunnah, dalam tasawuf Ahlus Sunnah, kolbu itu bukanlah pelengkap, justru dialah inti dari manusia. Ya, karena kolbu itu bukan pelengkap, jangan perlakukan dia seperti barang pelengkapan. Ini barang, kalau kita sebut primer, maka perhatian untuk kolbu mesti juga primer. Gimana? Serius nggak? Gak ada yang tidur nih. Santai Bang. Serem. Seru. Ada ayat innahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi kenapa teman-teman kita kalau zikir kadang nyambung kadang enggak, kadang connect kadang enggak. Kayak tadi itu banyak yang enggak connect, saya hajar ya terus ya. Emang kita mencari koneksi kan enggak? Kita ini zikir karena diperintah, bukan lagi karena ada rasa. Emang kalau nggak ada rasa nggak mau duduk. Jadi kalau kayak orang kerja, kalau nggak nyaman pulang aja. Emang begitu? Udah bergaji nggak dia ntar? Orang jualan nih, nggak mood gua, tinggalin aja. Begitu nggak tokonya? Nggak begitu kita. Terus nggak buka-buka toko. Nggak. Bekerja di dunia zahir mesti konsisten dan disiplin. Maka bekerja di alam batin mesti juga konsisten, baru berbuah zikirnya. Itu sebabnya saya nggak ada urusan teman-teman tuh nikmat nggak nikmat, nangis nggak nangis, menikmati nggak menikmati, gelisah nggak gelisah, hajarannya terus. Kita zikir terus ya, ya. Alhamdulillah. Makasih, kamu lagi iklan ya? Beda punya anak cewek dengan anak cowok dia. Innahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ada ayat, sesungguhnya Allah yahulu. Haul, yahulu itu secara terjemahan bisa berarti memisahkan. Ya, saya kan menyarankan kalau salaman lawan jenis pakai kain. Kain itu dalam fikih disebut ha'il. Apa? Ha'il. Nah, kata kerjanya yahulu. Hala yahulu. Ya. Bisa juga disebut penjarak atau pelapis. Nah, kalau diartikan jarak berarti berjarak. Innahu sesungguhnya yahulu berjarak antara diri manusia dan kolbunya. Berjarak berarti jauh. Nah, kalau makna kedua, sesungguhnya antara manusia dan kolbunya berhijab. Lebih dekat mana? Maka lebih dekat berhijab. Orang sadar dirinya terhijab itu kedekatan kepada Allah. Tapi kalau dia berjarak, ini yang bermasalah. Jadi hijab itu satu anugerah. Kalau kita nggak berhijab, ya kita merasa jadi Allah nanti. Ya. Dan itu suul adab ma Allah, ya. Buruk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari ajaran zanadiqah, ajaran zindiq. Jadi kenapa kadang zikir connect atau tidak connect? Karena memang kolbu ini dia terhijab. Kalau terhijab masih ada rasanya. Tapi kalau sudah berjarak, nah disitulah
Kalau orang tidak punya kerinduan, rasa, dia nggak akan pernah gelisah gini. Jadi kalau teman-teman itu udah punya rasa zikir, terus saat berzikir nggak dapat rasa, gelisahnya itu bertanya, kok rasa yang dulu mana ya gitu. Paling itu. Jadi lafaz qalbu ada dua makna. Makna zahir, makna batin. Makna zahir qalbu apa? Jantung. Makna batinnya qalbu adalah batin manusia atau dimensi halus pada diri manusia. Ya, itulah penghubung antara kita dan alam rohani. Boleh kita sebut kesadaran. Boleh disebut apa? Kesadaran. Gimana? Lanjut. Serius. Minum dulu ya. Hah? Gak apa-apa. Sekarang masuk ke istilah kedua yaitu ar-ruh. Bukan roh ya. Ar-ruh. Kalau roh apalagi tuh ya. Bacanya ar-ruh pakai alif lam. Ini teksnya nyebut alif lam. Masih di bab 21 ya. Dan teman-teman, ini kitab sudah diterjemah, cari. Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Cari terjemahan yang enak dibaca, jangan asal murah. Ya, buka dulu, lihat dulu, enak kan dibaca, enak beli. Ya, orang ini nulisnya udah payah, masa kita beli doang nggak mau. Dia udah mulai kesel nih. Masa nggak punya kitabnya kan? Minimal PDF lah ya kan? Ada PDF? Ada. Saya punya ini, ada 4 jenis Mukhtasar Ihya. Saking senangnya beli kitab ini. Belum lagi matannya. Matannya ada beberapa. Dan syarahnya, itu syarahnya. Ithaf Sa'adah. Kelihatan? Ini syarahnya itu. Syarah dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang 4 jilid. Ya, biar matanya kesana bentar. Ya, balik back to kitab ya. Al-lafzu tsani ar-ruh. Walahu ar-ruh itu apa artinya? Jika ahli filsafat menyebut ruh, itu maknanya ar-ruh at-tabi'i. Itu yang disebut dalam kitab-kitab Ibnu Sina ya. Tapi Ibnu Sina juga kadang menyebutkan kata ruh dengan makna lain di karya-karya dia yang berkaitan dengan agama ya. Kalau di kedokteran dia enggak. Alhamdulillah kita baca juga sih buku kedokteran Ibnu Sina dan luar biasa pusing maksudnya. Istilah-istilahnya itu udah Masya Allah ya. Mesti konsentrasi penuh baru paham ya. Kitab dia yang berjudul Asy-Syifa ternyata bukan bab kedokteran yang saya pahami sekarang. Asy-Syifa itu filsafat. Dimulai dari filsafat bertuhan dan dianggap mengenal Tuhan itu obat paling mujarab. Maka dia kasih judul Asy-Syifa al-Ilahiyun, bab tentang ketuhanan. Lalu baru yang kedua tentang metafisika, semi metafisika dan lain sebagainya. Baru tentang pengobatan dan farmasi dia tulis Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran gitu. Dan buku dia menjadi bestseller di zamannya. Cuma dia apes dalam bab politik. Ya, dia nggak pernah berhasil bab politik Ibnu Sina. Ya. Kembali ke ini ar-ruh. Ar-ruh itu ada yang bermakna ar-ruh at-tabi'i. Jadi ada dua maknanya. Ruh tabi'i, ruh fisik, ruh tabiat.
Apa itu ruh tabiat? Dukhanun manba'uhu damun aswad fi tajwifi hadzal lahmus sanubari. Dukhan ini secara harfiah berarti asap, tapi saya menerjemahkannya energi. Energi yang sumbernya ada pada darah hitam, darah kental yang dipompakan di dalam rongga jantung. Ya, ya. Jadi darah itu ada energi nggak di dalamnya? Kenapa kemudian ada namanya kita kalau donasi darah itu apa? Donor darah. Karena darah itu ada dukhonun manba'uhu damun aswad. Dia ada energi luar biasa di darah itu. Nah teman-teman yang sudah habis bekam, Bu ya, habis bekam Bu ya? Yang habis bekam siapa? 1, 2, 3. Nah, itu habis bekam bagian punggung. Kan kita kan kalau punggung kaku-kaku bangun tidur, itu bekam aja. Karena itu energinya membuat punggung kita kaku. Coba bayangkan, kaki kita bengkak sedikit aja, susah nggak jalan? Saya sampai nggak bisa jalan loh kemarin 2 hari lalu. Cuma karena kaki kita bengkak sedikit saja. Bayangkan kalau ada darah nggak lancar di bagian punggung, dan di situ banyak saraf. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW potong kompas dengan cara berbekam. Jadi sebelum nanti tua-tua banget lah ya, berbekamlah dari sekarang. Ya, perempuan gimana kan sudah haid? Haid kan beda. Bekam ya bekam, haid ya haid. Ya, maka semoga nanti ada yang bisa bekam perempuan. Ya, kalau di Ribat sudah ada tuh bekam laki-laki, Halim senior, Halim junior. Ya, Halim junior ya. Wa yantashir biwasatil uruq ad-dawarib fi jami' ajza'il badan. Itu energi mengalir melalui perantaraan pembuluh darah yang ada di setiap anggota tubuh. Wah, Imam Ghazali udah bahas begitu loh. Jadi di zaman itu kan tahun 400-an dia wafat tahun 505. Sekarang udah 1445. Dia ngerti loh bagian begini. Ini kalian jangan males-males baca biologi nih mahasiswa nih. Mesti baca juga yang begitu-gitu, ya. Wa mithaluhu kasirajin fi baitin tastadi'u jami'u zawayal bait bihi wa huwa alladhi yuriduhu al-atibba bihi bi'itlaqir ruh. Nah, perumpamaannya apa? Perumpamaannya seperti lampu di rumah. Coba lampu ini dia dicantolin doang atau ada kabelnya? Kabel itu pembuluh darah. Nah ini lampu. Anggap ini lampu. Lalu ada pembuluh darah di badan. Itu kabelnya yang mengalir. Kita pasang pulsa nggak? Pulsa dibeli nanti masuk energi listrik. Tergantung berapa voltnya yang kita pasang. Maka nanti ada yang mengalir. Yang mengalir pada energi darah itulah yang disebut oleh para kedokteran lama dengan ruh, nyawa. Gitu. Jadi gagal jantung karena jantungnya sudah tidak mempain darah. Saya nggak tahu itu orang kalau mati suri itu kan jantungnya darahnya nggak ngalir ke otak, dan itu bahaya. 1 detik saja darah tidak ngalir ke otak itu bahaya, sangat-sangat bahaya. Apalagi 2 detik, 3 detik bisa banyak sel yang mati, ya.
Nah, ini ruh versi kedokteran lama. Saya yakin sampai sekarang hal ini nggak akan jauh berubah, ya. Nyawa kalau bahasa sekarangnya. Adapun ar-ruh dalam pemaknaan agama, kata Imam Ghazali, huwa al-latifatur rabbaniyah allati hiya ma'na haqiqatil qalb. Tadi kolbu hakikat manusia. Sekarang ruh itu adalah hakikatnya kolbu. Gitu. Jadi ruh itu dimensi rohani di dalam kolbu. Energi kolbu itulah yang disebut ruh. Dialah yang tahu, gitu. Dialah yang kemudian yang tahu kadar kemakrifatan itu bagaimana. Jadi kalau orang kedokteran, kalau darahnya bagus, maka tubuhnya sehat. Kalau ruhnya menerima energi ilahiyahnya kuat, barulah orang ini disebut kuat. Inilah yang terjadi pada Ahlul Badar. Mereka nggak makan, bulan puasa, 313 orang bisa mengalahkan ribuan orang. Kenapa? Karena rohaninya terhubung dengan energi al-latifah ar-rabbaniyah. Jadi sudah kebayang nih sistem di tubuh kita. Farruhu wal qalbu mutawaridani ala dhalika al-latifah ala nusukin wahid wa ilahil isyarah. Ruh dan qalbu inilah yang kemudian satu dimensi dalam latifah rabbaniyah. Inilah yang disebut dalam Quran, was'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Jadi teman-teman, kalau disebut ruh dicipta, itu ruh yang disebut oleh orang-orang kedokteran. Itu makhlukah dicipta. Tapi ar-ruh yang disebut di Quran, tidak ada satu ayat yang menyebutkan bahwa ar-ruh itu dicipta. Karena Allah tidak menyebutkan dia dicipta, kita juga harus ngikut kata Allah. Gitu. Itu yang kita kemudian sampaikan. Tapi kok banyak yang salah paham. Ya. Tapi ya sudah lah. Karena orang salah paham, fa innahum la ya'lamun. Ya. Kembali ke kajian yang tadi, orang nggak ngerti mau gimana. Ya. Terus kamu nanti dianggap musyrik sama dia, ya terserah dia. Ya. Betapa capeknya orang yang kecil kesalahan kita, siang malam dia dengerin kita cuma cari kesalahan. Hebat bener itu ya. Jadi Buya Asfi itu ada orang yang nonton dia cuma mau cari kesalahan dia. Buya Aldomi itu ada penggemar-penggemar lama yang kemudian beralih hati. Itu nonton cuma mau cari kesalahan. Begitu pentingnya beliau berdua ini kan. Ada gitu ya. Orang capek-capek, dan betul mencari kesalahan orang itu sangat capek, melelahkan sekali ya. Yang ketiga, an-nafs. An-nafs, apa itu an-nafs? Nafsun, kita sering menyebut kata nafsu. Nafsu itu tidaklah nafsu dalam bahasa Indonesia. Nafsu dalam Indonesia identik dengan keinginan rendahan. Tapi nafs dalam bahasa Al-Quran ada beberapa makna. Nafs kadang diartikan zatullah, ya, seperti dialog Sayyidina Isa dengan Allah, ya. A'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, gitu. Yuhadzirkumullahu nafsah. Allah mewaspadai zatnya, dirinya. Itu nafs berarti zat, ya. Tapi nafs juga berarti di Quran itu jiwa. Nah, nafs juga berarti makna yang lain, yaitu nafsu. Nah, kata nafsu yang negatif inilah yang masuk ke bahasa Indonesia, dan bagi Imam Ghazali itu makna pertama. Kata beliau, an-nafs walaha maknanya, minimal ada dua makna. Yang pertama, al-makna al-jami' li quwwatil ghadab wa syahwa wa sifatil madmumah. Kata nafsu sering identik dengan
kemarahan, syahwat rendahan, dan juga sifat-sifat yang tercela. Orangnya bernafsu, kita sering ngomong gitu ya, nafsu politiknya tinggi gitu. Kita ngomong gitu kepada orang, oh berarti maknanya ini. Inilah yang disebut dalam hadis Imam Al-Baihaqi, inna a'da'ika ma baina janbaik. Semaknanya ada di Tirmizi. Musuh terbesarmu adalah ma baina janbaik. Dan ini antara dua sisimu, yaitu nafsu, dirimu sendiri. Wahiyal mujahada wal ma'mur bikasriha. Inilah yang diperintahkan untuk berusaha keras melawannya. Ya. Melawan emosi berat gak? Oh berat, sangat berat. Melawan syahwat berat gak? Lebih berat lagi. Ya. Melawan sifat karakter buruk berat gak? Sangat berat. Ya. Oleh karena itu perlu riyadhah diulang, perlu mujahadah, usaha yang keras. Jadi apa beda riyadhah dan mujahadah? Riyadhah itu usaha berulang-ulang, mujahadah itu keseriusan maksimal. Itu mujahadah, ya. Makna yang kedua, an-nafs adalah al-latifa ar-rabbaniyah allati hiya ihda ma'ani min ma'naya ruh wal qalb. Ya, ma'ani ar-ruh wal qalb wan nafs. Jadi kadang-kadang nafs itu identik dengan ruh dan qalb. Kadang-kadang dia maka ada istilah namanya an-nafs ar-rabbani. Ada istilah begitu. An-nafs al-mutmainnah. Itu qalbu yang sudah tenang. An-nafs ar-radiyah, al-mardiyah. Itu babnya di bab qalbu. Ya. Berarti kalau begitu kita harus pintar membaca teks. Ya. Ini nafs yang mana? Apakah nafs yang pertama yang identik dengan syahwat syahwat yang buruk, sifat yang buruk ataupun kemurkaan, emosi, atau nafs yang kedua. Ya. Wahia hakikatul insan allati tumayyiz biha ala sairil hayawan. Nah, inilah yang membedakan dia dan manusia. Wa idza safat wa tahallat bi dzikrillah, apabila dia bersih dan dihiasi dengan zikrullah, muhya wa muhya anha athar syahawat wa sifatul mazmumah, lalu dibersihkan dari syahwat dan sifat tercela, sumiyat an-nafs al-mutmainnah. Jadi apa definisi nafs mutmainnah menurut Imam Ghazali? Satu saja, kolbunya bening karena berzikir kepada Allah. Yang kedua, kolbunya dibersihkan dari syahwat dan sifat-sifat tidak terpuji, barulah jiwanya tenang. Seperti anak bayi, kalau anak bayi ini pakai popoknya sudah penuh, dia gelisah gak? Tapi karena dia nggak bisa ngomong, dia nangis, dia gelisah, dia nangis. Cuma kita nggak paham. Pas kita pegang, udah penuh. Coba ganti, pasti dia berubah. Dia lagi di zaman, dia nggak nangis lagi. Sama, bayangkan roh kita bersemayam di tubuh yang di situ syahwatnya sedang menggelora, sifat-sifat buruknya sedang menggila, maka roh kita gelisah. Jadi kapan seorang gelisah? Apabila dia jauh dari zikrullah tadi dan dia kemudian membiarkan dirinya terjebak pada syahwat-syahwat yang tercela itu. Nah, tapi itu teman-teman pembagian Imam Ghazali. Nah, kita boleh bagi lagi versi akhir zaman, ya, biar lebih gampang. Ya. Nafs itu sesuai ayat tadi, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Bahwa mar'un, seseorang akan dijarak dengan kolbunya. Mar'un, berarti ada istilah lain tuh mar'un, ada akal, ada mar'un, ada seseorang. Maka kita bagi
ada sisi zahir manusia berdasarkan yang tadi latifah yang apa? Ada yang zahir, ada yang latifah robbaniyah. Nah, yang zahir ini jantung ada pada hewan, ada pada yang mati, ada pada kita. Oke? Berarti kalau itu yang disebut kolbu ada di semuanya. Ruh, jika ruh itu yang disebut adalah energi yang mengalir pada darah, itu juga ada pada kerbau. Dan kerbau lebih kuat dari kita. Kuda lebih kuat dari kita. Berarti ruhnya lebih kuat dari kita dong. Ya. Jadi darahnya lebih kuat. Kan ada orang yang latihan terus. Benar nggak? Itu darah dia lebih kuat dari kita. Secara pemahaman ini. Tapi bukan itu yang kita maksud. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah an-nafs. An-nafs itu berkaitan dengan jasad, dengan alam zahir. Al-qalbu war-ruh berkaitan dengan alam batin. Ya. Ilmu psikologi berhenti pada nafs, jiwa. Jiwa yang berkiblat menghadap kepada alam zahir. Itulah asbabnya kenapa ilmu psikologi tidak mampu menyelesaikan masalah qalbiyah. Tapi dia hanya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa dirasiokan dalam ilmu psikologi. Kalau di kolbu kan nggak bisa dirasiokan. Gelisah. Apa yang bisa ngiling gelisah? Akhirnya kemudian psikolog kerjasama dengan dokter. Muncullah suatu ilmu namanya psikiatri. Ya, dokternya disebut psikiater. Psikiatri yang udah ada sakit kejiwaan. Oh, sakit kejiwaan. Berarti itu namanya Psikolog, psikosomatis. psikosomatis. Jadi dia dokter tapi melihat penyakit orang berdasarkan indikator-indikator psikisnya. Namanya Psikosomatis. Jadi kalau psikiatri itu sakit jiwa. Iya, oke. Itu harus dijelaskan ke masyarakat supaya mereka nggak takut berobat masalah jiwa dia. Dia bukan sakit jiwa toh, dia cuma psikosomatis. Karena teman-teman kita kalau bilang kamu sakit jiwa harus dibawa ke dokter, dia takut karena disebut sakit jiwa. Ternyata namanya apa? Ya, kamu jadi dokter itu aja ya, dia. Ya. Tapi kalau parah tetap pakai penenang toh untuk obat pertama. Ya. Penenang terus organnya juga diobati. Organnya juga diobati. Tetap diobati. Kasih penenang. Berarti ada tindakan medis. Ya. Lalu diberikan sugesti. Ya. Tapi saya banyak ketemu dokter begitu, stres juga. Karena dia menghadapi orang stres, orang gelisah gitu, ikut stres juga dia. Dan alhamdulillah salah satu sahabat kita dulu yang ikut suluk itu dokter senior untuk bagian itu. Saya nggak tahu dia psikiater atau dia ahli psiko tadi. Psikomatis. Itu psikiater Ya. psikolog tidak lewati kedokteran, dia langsung jadi psikolog. Dia langsung pakai sugesti. Nah, kalau psikolog itu dari SMA 5 Masuk. tahun jadi psikolog, tapi kalau psikiater dari SMA 6 tahun jadi dokter umum, baru ngambil spesialis psikiater. Panjang kerjaannya. 3 tahun. Jadi Makanya 9 tahun ya. Minimal kalau mau jadi mursyid hebat, ente harus belajar 9 tahun. Latihannya 9 tahun. Itu insya Allah bisa langsung. Orang gelisah langsung tenang. Tapi kalau Allah mau, lahzah wahidah. Jadi bedanya ilmu rohani begitu. Tapi tetap saja orang kalau dapat rasa sesaat, tapi untuk mengajarkan belum tentu dia bisa.
Untuk mengajar itu anugerah lain lagi yang mesti diusahakan, mesti dibiasakan. Baik teman-teman, ini baru awal daripada muqaddimah kajian diri, ya. Kesimpulannya tadi kita sudah sebutkan bahwa ada nafs, ini berkaitan dengan, ya, kita sebut dengan nafsiyah. Lalu bagian kedua kita sebut dengan ruh. Ruhiyah ini dimulai dari kolbu. Kolbu di dalamnya ada fuad. Dalam fuad ada namanya lub. Dalam lub ada namanya sir. Dalam sir, disitulah nanti bersemayam apa yang disebut ar-ruh. Ya, ar-ruh ini tidak menempati tubuh, tapi dia juga bukan di luar tubuh. Tapi ar-ruh ini bukan Tuhan. Ruh itu ya ruh, ya. Namun dia bersumber dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung tanpa perantara, ya. Makanya induk dari ruh itu disebut dengan Ummul Arwah. Bahasanya disebut dengan Ahmad. Jadi Ahmad itu nama daripada induknya ruh. Nah, kita salah satu haikal arwah, haikal ruh, Ahadatur Ruh, Ahmad Ummur Ruh. Jadi Ahmad itu adalah sebutan untuk induknya ruh. Jadi ketika di Quran disebut nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari rohku, bukan dari zatku, tapi dari Ahmad. Inilah satu-satunya media penghubung antara ruh dengan Allah. Maka ar-ruh yang dalam diri kita, dia ketika dia sadar, kesadaran dia kepada siapa? Ahmad. Qalbu ketika dia sadar, sadarnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena qalbu ini mentadbir tubuh. Ya, tubuh ini adalah buah daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini kajian serius tapi alhamdulillah bisa santai, ya. Bisa dicerna, ya, karena sudah masuk langsung ke dalam kajian hati, kajian diri. Dan ini yang kita cari-cari di kitab Ihya Ulumuddin, dan inilah kekhasan daripada Imam Al-Ghazali. Dan boleh juga disebut inilah kerjaan ahli thariqah, ahli tasawuf, ngurusin kolbu itu, ngurusin nafs, ya. Tapi kalau yang mampu sampai ngurusin ruh, nah itulah yang disebut wali-wali kutub, ya. Jadi kalau kita bisa ngurus nafs sudah hebat, ngurusin kolbu udah hebat, bisa ngurusin ruh, baru itu ahli, ya, al-aqtar, ya, orang wali-wali yang menjadi poros alam semesta. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita semua, meridhoi guru-guru kita semua, baik guru-guru kita yang masyhur, guru-guru kita yang mastur, guru-guru kita yang sufiyah, guru-guru kita yang malamatiyah, guru-guru kita yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, guru yang mengajarkan satu huruf dan dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kirimkan untuk mereka Al-Fatihah.